Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran tasrif di kesempatan sore hari ini. Sedikit murojaah ya dari yang sudah kita pelajari bersama. Jadi tasrif adalah kegiatan apa? Merubah kalimat dari satu sigot ke sigot lainnya. Kenapa kalimat harus dirubah? Untuk mendapatkan atau menghasilkan makna yang berbeda. Tasrif ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu merubah sigotnya. Kalau lughawi merubah kalimat dalam satu sigot, jadi sigotnya nggak berubah. Cuman perubahannya ini karena mengikuti kaidah bahasa. Ya, tasrif istilahi nanti dimulai dari sigot apa? Sigot urut dari depan mas, fi'il madhi. Apa itu? Gak lihat buku gak apa-apa, kata saja. Kata kerja lampau. Mengartikannya yang telah titik. Bagus. Terus sigot kedua fi'il mudhari. Apa itu? Kata kerja yang Sekarang atau akan. Menartikannya sedang atau akan iya, sedang atau akan strip, sedang atau akan titik. Ya. Sigot ketiga kata dasar atau inti. kata dasar masdar. Menartikannya titik atau strip. Berikutnya sigot keempat isim fa'il. Mengartikannya yang titik. Bagus. Berikutnya Pak, sigot kelima apa namanya? Fi'il amr. Mengartikannya titik lah. Bagus. Titik lah. Kurang satu ya, isim fa'il apa? Maf'ul dulu. Ya isim maf'ul. Masyaallah. Enggak. Isim maf'ul dulu. Artinya yang di titik. Yang di titik. Oh, belakangnya. Sigot berikutnya yang ke 7. Fi'il amr. Artikannya titik lah. Titik lah. Kita dibagikan dulu. Gawat Zena. Sigot ke-8 isim fi'il apa fi'il nahi. Iya, fi'il nahi. Apa yang nahi? Kata kerja larangan. Kata kerja larangan. Artikannya jangan titik, ya, jangan titik. Jangan strip juga boleh.
Sigot ke 9, ke 8 ya? 9. Isim zaman, isim makan, sama masdar min. Bagus. Isim zaman, ngartikannya. Keterangan waktu. Ngartikannya. Makanya menunjukkan waktu. Tapi waktu titik-titik ya. Tempat titik-titik. Isim makan. Makan tempat titik-titik. Iya, masdar min. Strip. Titik-titik saja atau strip. Ya, nanti dia wacana. Sigot berikutnya isim alat, ngartikannya alat strip. alat strip, alat titik-titik. Bagus. Sigot ke 10. Ilmu dia apa? Majhul. Apa itu? Kata kerja tamu, kata kerja tamu Pasif. Kata kerja lampau pasif. Ngartikannya telah di titik-titik, telah di titik-titik. Berikutnya, sigot berikutnya terakhir ini kan 11. Lembarannya jaringan dibuka, lembarannya kan dulu kemarin center yang kemarin izin ya lewat tadi biasa izin nggak apa-apa, tanya temennya kemarin pelajarannya apa gitu. Fi'il mudhari majhul. Apa itu? Kata kerja sekarang atau akan datang bentuk pasif. Ngartikannya sedang atau akan di strip, sedang atau akan di titik-titik. Ya kalau tidak bisa hafal ya paling tidak jangan dilupakan. Bedanya apa? Kalau tidak dilupakan itu intinya sering ditengok gitu, sering dindai, itu tidak dilupakan. Jadi nggak harus hafal, tapi jangan dilupakan. Nah, maksudnya jangan dilupakan apa? Sering ditengok aja ya, sering dibaca, sering dilihat gitu. Itu bentuk tidak melupakan, ya kan? Nek dilupakan apa? Ya wes sampai jumpa minggu depan gitu kan. Itu tanda dilupakan. Jadi apa yang kita pelajari ya sudah kita sampai jumpa minggu depan. Semoga tidak izin ya wes minggu ngarep neh gitu. Ya, jadi walaupun apa ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus memaksimalkan usaha. Ya. Terus ulangi lagi. Sigot pertama apa tadi? Fi'il madhi. Apa itu? kata kerja lampau Mengartikannya telah titik-titik Bagus. Alhamdulillah Pak Mutarom. Fi'il mudhari Lanjutnya fi'il mudhari. Mengartikannya sedang akan apa? Titik. Bagus. Istri. Masdar. Mengartikannya strip atau baan. Ya, baan. Terus Sima'il. Mengartikannya yang titik-titik. Berikutnya lagi, sigot apa? Isim Maf'ul. Mengartikannya yang dikenai pekerjaan. Terus yang di titik-titik. Berikutnya masih teman. Fi'il amar. Apa itu? Kata kerja perintah. Mengartikannya titik-titik lah, strip lah, gitu ya. Jadi coba dibaca berulang-ulang ya, ya sampai betul-betul apa? Itu membekas
diingatkan kita. Ya kita ulangi bersama-sama. Simbol pertama fi'il madhi. Apa itu? Kata kerja lampau, artinya jalan titik. Kedua fi'il mudhari. Apa itu? Kata kerja sekarang atau akan datang. Artinya atau akan titik. Yang ketiga masdar. Apa itu masdar? Dasar. Artinya titik. Keempat isim fa'il. Apa itu? Menunjukkan pelaku. Artinya yang titik. Kelima isim maf'ul. Apa itu? Yang dikenai pekerjaan. Artinya yang di titik. Yang keenam amar. Apa itu? Kerja perintah. Ngartikannya titik lah. Ketujuh fi'il nahi. Apa itu? Kata kerja larangan. Artinya jangan titik. 8 isim zaman. Apa itu? Menunjukkan waktu pekerjaan. Artinya waktu titik. Terus isim zaman. Apa itu? Tempat melakukan pekerjaan. Artinya tempat titik. Terus masdar mim. Apa itu? Kata dasar yang diawali huruf mim. Artinya titik. Kolom ke-9 isim alat. Apa isim alat? Menunjukkan alat untuk melakukan perbuatan. Artinya alat titik. 10 fi'il madhi majhul. Apa itu? Kata kerja lampau masih. Artinya telah di titik. 11 fi'il mudhari majhul. Apa itu? Kata kerja sekarang atau akan datang masih. Artinya sedang atau akan di titik. Udah dibaca ulang aja. Dan misalkan bacanya gitu kan, biar apa? Telinga kita itu ya mendengar itu. Jika ada input ilmu yang masuk ke telinga kita, terus bisa membekas di otak kita gitu. Jadi kalau baca itu jangan cuma diem gini ya. Nah, itu susah mengawal itu. Jadi usahakan ya seperti tadi, fi'il madhi, kata kerja lampau, telah titik gitu. Terus ulang-ulang. Nah, nanti apa? Daya lima, nanti apa? Bukunya ditutup. Ya juga. Terus nanti apa? Kalau misalnya ada teman belajar, terus nanti apa? Gantian, gunaan, suruh ngebakin temennya. Coba saya tanya. Sekarang saya tanya. Apa itu isim fa'il? Siapa ini? Isim fa'il kata benda, kata yang menunjukkan laku. Jadi simpel aja. Ngartikannya titik yang titik. Yang titik. Ya itu sampai pokoknya ditanya itu sampai apa? Apa isim fa'il? Menunjukkan pelaku. Artinya apa? Yang titik. Fi'il amr apa itu? Artinya sampai kayak gini. Mantap. Fi'il madhi majhul apa itu? Kata kerja lampau pasif. Artinya akan di titik. Artinya Telah di titik. ya nanti sampai tidak baca gitu ya. Jadi belajar itu ada prosesnya, tahapan-tahapannya terus dilalui.
Bisa, insya Allah bisa, asal kita ya sungguh-sungguh sabar telaten. Bukan telaten ya, itu telaten. Sabar telaten. Maksudnya isim maf'ul apa ini? Dikenai pekerjaan, artinya yang di titik-titik bagus. Isim zaman menunjukkan waktu melakukan pekerjaan, artinya waktu titik-titik bagus. Allah. Masdar kata dasar artinya titik-titik bagus. Fi'il mudhari Zainal. Baca dulu nggak apa-apa. Iya, baca dulu nggak apa-apa. Apa fi'il mudhari? Dicoba dilihat buku fi'il mudhari apa? Urutan ke berapa fi'il mudhari? Dua. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja itu di bawahnya. Bukan, yang paling atas itu Pak. Itu kan ada bunyinya fi'il mudhari kan. Bagian kedua tolong dibantu. Fi'il mudhari kata kerja akan datang, artinya sedang atau akan titik-titik. Nah, sedang atau akan titik-titik. Nah, seperti itu ya. Nanti diulang-ulang terus. Berikutnya Masdar mim, apa itu Masdar mim? Kata yang menunjukkan kata dasar. Kata dasar yang diawali huruf mim. Kata dasar yang diawali huruf mim. Artinya Titik-titik. 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 Baca. Artinya strip atau titik-titik. Hasilnya isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Pelaku. Menunjukkan pelaku, artinya Yang titik-titik. bagus, yang titik-titik. Terus fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul, kata kerja akan datang, akan datang. Sekarang atau akan? Pak masih. Artinya akan datang, sedang atau akan di titik-titik. Sedang atau akan di titik-titik. Fi'il nahi, apa? Larangan. Kata kerja larangan. Artinya jangan titik-titik. Bagus. Biasa. Jadi isim alat. Alat melakukan pekerjaan. Artinya alat titik-titik. Bagus. Sekarang saya balik. Kalimat yang artinya yang di titik-titik sigot apa nih? Semaful, masya Allah. Bolak balik bisa. Namanya sumsang. Kajian susah. Utara. Kalimat yang artinya titik-titik lah sigot apa? Titik-titik lah. Fi'il amr, masya Allah. Kalimat yang artinya telah di titik-titik. Telah di titik-titik. Bagus, fi'il madhi lil majhul. Berikutnya sedang atau akan titik-titik sigot apa? Fi'il mudhari. Bagus. Waktu titik-titik sigot isim apa? Isim zaman. Waktu titik-titik isim zaman. Masih lupa. Yang titik-titik sigot apa?
isim fa'il. Dibolak-balik gitu ya. Ini penting karena ini dasarnya ya. Dasarnya mutasir itu di sini. Nah, sehingga nanti dari tasrifan kalimat itu ya kita langsung nyambung. Oh ini bentuknya apa, ini bentuknya apa, maknanya apa. Baik, kita murojaah lagi tasrifnya ya. Kemarin sudah kita tasrif fa'ala yaqulu dan nasara ya. Kita ulang, kita baca bersama-sama. Fa'ala yaqulu, silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur ansarun minsarun nusira yunsarunya. Nasara sigot apa artinya Bapak? Lain. Ya, sigotnya apa artinya apa? Alam. Sigot itu apa sih? Sido itu wazan. Nah, yang baru saja kita murojaah putar tadi. Mengerjakan yang telah. Apa sigot apa? Fi'il madhi. Nasara fi'il madhi. Artinya Menolong. telah menolong. Yang suruh sigot apa? Artinya sedang akan menolong. Nasron sigot apa? Artinya menolong atau pertolongan. Nasirun sigot apa? Isim fa'il artinya bagus. Mansurun sigot apa? Isim maf'ul artinya bagus. Unsur mas fi'il amr artinya sigot apa dulu? Fi'il amr artinya perintah yang apa unsur? Lah, titik lah. Enggak, ini sudah diganti, bukan titik-titik lah lagi. Oh, tolonglah. Tolonglah. Bagus, menolong. La tansur sigot apa? Artinya jangan menolong. Jangan menolong. Mansorun pertama sigot apa? Siapa? Sim zaman. Sil zaman artinya Waktu menolong. menolong. Berikutnya mas, mansorun kedua sigot apa? Isim makan, Artinya tempat menolong. tempat menolong. Mansorun ketiga masdar mim artinya apa? Menolong atau per. Berikutnya mas, isim alat min sorun. Ya, isim alat min sorun artinya alat menolong. Nusiro sigat apa mas itu? Artinya telah ditolong. Yun sorun sigat apa? Fi'il mudhari' majhul artinya sedang atau akan ditolong. Baik, ini saya balik. Tolong dibahasa Arabkan. Ya, telah ditolong. Telah ditolong. Itu yang menolong. Telah ditolong. Mas Tri, telah ditolong. Nusiro yang menolong. Mansur. Yang menolong. Yang straight berarti yang titik-titik. Yang menolong. Nasirun. Nasirun bagus. Nasirun
akan menolong. Yang suruh sedang menolong. Yang suruh sama toh? Sama, sedang menolong akan menolong sama. Ya, Enak nih. yang suruh. Terus pertolongan. Nasron menolong. Ya menolong. Menolong saja. Padahal kata dasar. Iya Pak. Masih. Nasron sama toh? Menolong sama pertolongan itu sama. Ya, sama. Terus tolonglah. Unsur alat penolong. Min sarun. Yang ditolong. Mansur. Itu ya. Gimana? Gambarannya sudah ada belum ini? Gambaran mutasrif itu ya apa? Atau pengen gambar sendiri tadi? Ya, jadi pelan-pelan ya, insyaallah ya, sabar saja, ikuti proses. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 118, 119. 119. Baik, nanti untuk latihannya kita lanjutkan lagi. Kan kemarin ada PR loh, ya, belum selesai loh. Dikerjakan belum? Selesai belum? Itu loh, latihan kemarin itu loh, agak kelingan. Nah, baru ingat kalau ada pekerjaan. Ada yang belum mengerjakan? Ya. Belum mengerjakan Pak? Nggak masuk, nggak tahu. Nggak tahu. Ada bisa, nggak bisa. Ya, yang belum diselesaikan ya. Yang belum diselesaikan, yang sudah ya dihafalkan gitu ya. Hafalkan. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Sekarang masuk atau tambahan materi ya. Halaman 119. Halaman 119. Di situ ada judul gede At-Tasriful Istilahi paling atas. Jadi materi kita di semester pertama ini tasrif istilahi dulu. Nanti tasrif lughawi itu di semester ke-2. Tasrif istilahi yang akan kita selesaikan nanti ada 22 bab. Ada berapa bab? 22 bab. 22 bab. 22 bab ini kumpulan dari 4 kelompok. 4 kelompok fi'il. Yang pertama fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarradi. Sulasiyun mujarradun. Yang kedua sulasiyun mazidun. Mazidun bihi, kita lihat saja. Yang ketiga rubaiyun mujarradun. Yang keempat rubai rubaiyun mazidun. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa itu sulasi? Sulasi itu 3 huruf. Mujarrad asli. Ini kelompok fi'il 3 asli. Nah, 3 asli.
Sulasi 3 mazid mendapat tambahan. Ini kita sering istilahkan 3 plus. Rubai mujarrad itu 4 asli. Rubai mazid ini 4 plus. Untuk yang kelompok 1 ini nanti anggotanya 6 bab. 6 bab. Kelompok 2 anggotanya 12 bab. Kelompok 3 anggotanya 1 bab. Kelompok 4 anggotanya 3 bab. Nah, 3 tambah 1 tambah 12 tambah 6. Total berapa? 22. Jadi angka 22 ini gabungan dari ini. Nah, maka di sini tertulis ya, tertulis al-qismu awal, al-qismul awal. Itu yang saya istilahkan dengan apa? Kelompok 1 ini. Al-qismul awal itu kelompok 1. Judulnya tasriful fi'li. Nah, silakan disimak bukunya dulu. Tasriful fi'li asulasihi al-mujarrodi. Ulangi ya. Al-qismul awal. Buku halaman 119. Al-qismul awal tasriful fi'li as-sulasiyi, yaknya ditasydid al-sulasiyi al-mujarradi, rohnya ditasydid. Apa artinya? Al-qismul awal, kelompok 1. Tasriful fi'li, tasrifnya fi'il. Asulatihi, 3 huruf. Al-mujarradi, asli. Al-mujarradi itu asli, tidak ada tambahannya. Nah, di bawahnya ada tulisan kecil wa fihi, dan di dalamnya sitatu abwabin. Sitah itu 6. Di dalamnya ada 6 bab. Nah, abwabin artinya bab. Wa fihi, dan di dalamnya sitatu ada 6 abwabin, bab. Nah, ini yang saya maksud ini nampaknya. Nah, sitatu abwab, 6 bab. Nah, nanti di kelompok 2 nanti judulnya tasriful fi'li as-sulasiyi al-mazidi fi wa fihi isna asyara baban. Ini bab 3 nanti al-qismu tsalis tasriful fi'li ar-rubai al-mujarradi wa fihi babun wahidun, dan seterusnya sampai ini. Nah, ini kita fokus ke bab 1 ini dulu. Jadi kelompok tasrif dari fi'il 3 huruf. Jadi kata kerja itu minimal berapa? 3 huruf, maksimal 6. Maksimal 6 huruf. Jadi fi'il madhi itu minimal 3, maksimal 6. Maksimal 6. Nah, berarti yang 6 huruf itu jelas itu sudah mengalami penambahan, karena yang asli cuma apa? 3 sama 4. Jadi asal usul fi'il itu ada yang dari 3 huruf, ada yang dari 4 huruf. Kalau menjadi 6 huruf, nah kemungkinan ya 3 plus 3 dari 3 itu, atau 4 plus. Nah, sumbernya mungkin dari sini atau dari sini. Baik. Silakan kalau mau ditambahkan catatannya ditambahkan dulu. Ini kerangka dulu ya, kerangka alur yang akan kita pelajari.
Jadi di antara metode kita memahami dan menghafal, terutama ilmu tasrif ya, kita sering latihan nulis. Ya, kita sering latihan nulis. Itu di antara cara memudahkan kita menghafal dan memahami ilmu tasrif ini dengan sering menulis. Ya, meskipun tidak ditugaskan, contoh-contoh yang ada itu bisa kita tulis sendiri gitu ya. Jadi nanti mungkin yang kita tugaskan 1 atau 2 kita kerjakan bersama-sama, kita evaluasi, sisanya nanti bisa ditulis sendiri di luar pembelajaran. Yang belum masuk grup nanti bisa menghubungi admin Mas Tri, nanti bisa dimasukkan ke grup. Kelompok 1 apa tadi bunyinya? Sulasiun mujarradun. Kelompok 2 sulasiun nasidun. Kelompok 3 rubaiyun mujarradun. Kelompok 4 rubaiyun nasidun. Ini nanti insya Allah akan jenengan temui di teori yang disampaikan Ustaz Abdul Hakim. Ya, di teori nanti di teori al-fi'lu min haitsu qawaidu sharfi bab ketiga di buku ini. Nanti akan ketemu pasal pertama itu al-fi'lu binadari ila bunyatihi. Kemudian nanti al-fi'lu binadari ila tartibihi. Nanti pasal kedua ini. Ketemu pembahasannya. Karena sebenarnya buku ini idealnya ini ya, kita itu tidak membahas pasal bagian 3 ini sebelum bagian 1 selesai urutannya. Jadi idealnya buku ini itu bagian 1 itu selesai tuntas. Jadi di apa itu pokoknya betul-betul tuntas, baru masuk bagian 2 dan bagian 3 itu sudah berhenti. Nah, karena ini bagian 1 ya jalan, bagian 2 ya jalan, bagian 3 jalan ya sudah. Berarti nanti kita apa? Ya terpaksa harus menjelaskan dulu. Tapi insya Allah nanti apa? Jenengan ketika dijelaskan Ustaz Abdul Hakim pas pasal ini, insya Allah sudah ada gambaran juga lagi. Ya, semoga demikian. Ya, kalau misalnya di pasal 1 sudah tuntas, saya baca seperti ini, kita baca yang sini, insya Allah sudah paham gitu loh. Jadi tidak perlu di ilmu di lampu, tidak perlu. Ini sudah pelajaran awal bagian 1. Ada semua di bagian 1 ini, ada semua sebenarnya.
Tapi karena di sini belum sampai, ya maka harus jelaskan satu. Ya. Bapak, insya Allah saling melengkapi. Baik. Jadi sedikit arahan ya. Syukur nanti jenengan ini punya kelompok belajar, usahakan punya kelompok belajar. Karena lagi seperti dalam pembekalan kemarin ya, jangankan dalam masalah menuntut ilmu ya, dalam urusan dunia aja kita itu butuh teman, ya lah, butuh teman. Maka dalam belajar ini menuntut ilmu ini kita butuh teman. Ya misalnya pas nanti hari Ahad daripada gabut, gitu. Ya bisa ngumpul kalau wedangan gabut geden, gitu ya, ngumpul 4-5 orang. Hatian nulis, ayo pas itu orang mudeng, waduh aku orang mudeng kan. Ya nggak apa-apa, coba buka YouTube atau gimana, atau mungkin WA teman yang paham. Intinya seperti itu. Ya, insya Allah itu menyenangkan. Kalau kita kesibukan kita seperti itu, masya Allah menyenangkan. Ya, jadi usahakan memiliki kelompok belajar. Sehingga apa? Kita punya masalah itu tidak kita pikul sendiri itu. Kemarin izin, ya kan? Terus besoknya lagi, datangnya telat. Sudah nggak ada info apa-apa, kan? Itu kan. Tapi kalau ada kelompok belajar, ada yang ingatkan. Oh, kemarin kamu nggak masuk kan? Ada PR ini dulu. Ada materi baru ini ya, bisa disampaikan. Itu penting ya. Jadi dalam urusan dunia saja kita ini butuh teman untuk meringankan tuh. Nah ini dalam belajar, maka kita juga butuh teman. Maka kita coba kalau bisa cari teman belajar yang mungkin yang dekat-dekat aja ya, sejarah gitu ya. Tidak kumpul nggak terlalu. Atau mungkin nanti bisa diadakan kegiatan misalnya 1 bulan sekali. Atau kalau dulu itu pernah ya, angkatan-angkatan yang awal itu kalau setiap mau ujian itu ngumpul 2 hari daurah. Pernah ya sekarang ya, pernah ngundang wisata Belanda, siapa itu diajak murojaah bareng, nyantai. Jadi persiapan ujian itu kumpul satu kelas, di mana dari tempat yang nyantai, ya, murojaah bareng. Itu menyenangkan, insya Allah. Ya. Jadi intinya apa? Usahakan punya teman belajar. Ya, teman belajar sehingga apa? Bisa meringankan beban kita. Jadi nih, misalnya umat ya urut umat kabeh itu kan gitu. Waduh umatnya kan yang koncone itu. Ora umat. Kowe umat aku ya, oh ya ora apa-apa ya. Ya lah. Jadi ketika beban itu sama-sama dipikul itu salah apa? Sama aja. Berbeda lah rasanya di kejiwaan kita itu beda. Gitu. Baik. Sekarang kita fokus dulu. Kita fokus bab 1 sampai bab 6 dulu karena ini dasarnya. Bab 1 sampai bab 6. Bab 1 sampai bab 6 atau yang termasuk anggota kelompok 1. Kelompok apa tadi? Fi'il sulasi mujaz. Fi'il 3 asli ya. 3 asli tadi. Fi'il 3 asli ini nanti ini kan fi'ilnya cuma 3 kan? Ada 3 kemungkinan. Fa'ala, kedua apa? Fa'ila, dan di sini fa'ula. Jadi kalau kita ketemu kalimat 3 huruf dan kita baca fi'il, kemungkinannya 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contoh misalnya fi'il ini. Nah,
Ini kalau dibaca fi'il ada 3 kemungkinan bacaan. Apa bacaan pertama? Fahama. Bacaan kedua? Fahima. Bacaan ketiga? Fahuma. Lah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Harus lihat kamus. Harus lihat. Maka usahakan apa? Download kamus. Kita semua? Tidak ya? Harus lihat kamus. Nah, kita coba lihat kamus. Di sini apa bacaannya? Coba dibuka kamusnya. Bacanya apa? Apa bacanya? Fahima. Berarti ikut ini ya. Fa'ila. Berarti ikut rumus fa'ila. Nah, berarti nanti ikut kelompok di sini. Jadi untuk menentukan bacanya fahama, fahima atau fahuma itu harus lihat kamus. Nah, terus tasrifnya ikut bab yang mana? Nanti kita harus tahu mudhari'nya. Itu ya. Kayaknya kalau aku ini mengutarakan dulu. Fa'ala perhatikan, bab 1 adalah untuk fi'il madhi fa'ala yang mudhari'nya yang jadi bisa dikatakan bab au dengan fathah dhamma. Yang kedua fa'ala yang ilu. Yang ketiga fa'ala yang alu. Yang keempat fa'ala yang ilu. Kelima fa'ila yang alu. Keenam fa'ula yang ilu. Kita jelaskan. Jadi ketika fi'ilnya fa'ala, maka mudhari'nya kemungkinannya 3. Yang ilu, yang ilu, yang alu. Contoh, misalnya fi'il apa misalnya? Fi'il qatala. Nah, qatala mudhari'nya setelah kita cari kamus ternyata bacanya qatala. Lah mudhari'nya apa? Harus lihat kamus. Paham? Jadi tidak boleh pakai perasaan. Ketok yang fi'il qatala yang tilu ya. Tidak boleh ketok harus lihat kamus. Di kamus nanti satu paket. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Itu satu paket. Jika nanti bab 1 sampai bab 6 ini kita harus menghafal paketannya. Paketannya berapa giga gitu ya. Jadi paketannya apa? Fi'il madhi, mudhari, masdar, itu paketan. Nah, setelah kita cari di kamus ternyata qatala bacanya ya. Nah, berarti qatala ini ikut rumus apa?
Fa'ala. Ini kita lengkapi aja. Fa'ala. Nah, qatala yaqtulu berarti ikut bab fa'ala yaqtulu. Ini bab 1. Ini bab 2. Ini bab 3. Bab 4. Bab 5. Bab 6. Jadi bab 1 sampai bab 6 nanti judulnya pakai fi'il madhi dan mudhari. Ini passwordnya gitu ya. Ini passwordnya itu. Jadi ibaratnya bab itu kan pintu loh. Jadi nanti untuk mentasrif nggak boleh salah pintu. Jadi contoh fi'il qatala nanti masuknya pintu berapa? Pintu 1. Karena apa? Setelah dicek kamus qatala yaqtulu. Oh berarti fa'ala yaqtulu. Fa'ala yaqtulu itu pintu 1. Fa'ala yaqtulu. Itu tasrifnya nanti ikut bab 1. Contoh lagi, misalnya, coba dicari jim, lam, sin. Coba dicari. Ya, coba dicari jim, lam, sin. Bacanya apa? Dan mudhoreknya apa? Jalasa. Nah, bacanya apa ini? Di kamus? Kamus apa? Jalasa yajli. Berarti bab apa ini? Bab fathah kasroh. Ya, madinya fathah, tengahnya. Karena yang menentukan itu harokat ainnya. Kalau fa'lam itu tidak menentukan. Yang menentukan bab itu ain sama ain. Ya, huruf tengahnya. Jalasa ini fathah. Ya jalisu kasroh. Berarti bab fa'ala ya. Itu bab berapa nanti? Bab 2. Berarti nasrifnya di pintu 2. Jangan dimasukkan bab 1. Rusak nanti. Jelas ya? Jadi jalasa ya jalisu nanti ikut bab 2. Contoh lagi tadi misalnya fahima tadi. Nah, coba dicari mudhoreknya apa tadi? Ya, tadi bacanya apa? Fahima. Ya. Ya, haknya apa ini? Penentunya ya hak ini. Fahima. Buka kamusnya dulu, baru komen. Ya semuanya kalau bisa buka biar plong gitu, biar ainul yakin betul itu. Ada loh, itu nggak ada. Yang ini geser. Geser loh. Geser satu. Ini. Fahima mudaratnya apa? Yang hamu. Berarti bab apa ini? Bab kasroh maka fa'ilayam alun itu bab berapa nih? Fa'ilayam alun berarti fa'ilayam alun berarti bab 5. Ini bab 2. Ini bab 1. Bingung? Bingung? Siapa yang nggak bingung? Alhamdulillah. Belajar kaidah itu memang kayak gitu ya. Pokoknya bingungnya di awal. Terus nanti di tengah Pak semakin bingung. Yakin bingung biar bingung. Sekarang udah bingung. Hah? Sekarang udah bingung. Nah iya.
Di awal bingung, di tengah semakin bingung, di akhir bingung banget. Gimana gambarnya? Atau mau gambar sendiri silakan. Ya, ini dulu. Kita ulangi ya. Jadi tasrif istilahi nanti total ada berapa bab tadi? Nah, 22. Dulu pekan 22. Ya, masukkan kotak dulu 22. Angka 22 itu diperoleh dari apa? Dari gabungan 4 kelompok. Kelompok 1 anggotanya 6, kelompok 2 anggotanya 12, kelompok 3 anggotanya 1, kelompok 4 anggotanya 3. 6, 12, 1, 3, 22. Terus kita ambil dulu kelompok, karena apa? Ini pokok. Kelompok 3, 4, 5 itu semakin mudah. 3, 2, 4 itu semakin mudah. 2, 3, 4 ya. Itu semakin mudah. Seolah lebih mudah dari ini. Kelompok 1 itulah bab 1 sampai 6 itu kelompok fi'il 3 huruf. Ini kan fi'il 3 huruf, Pak? Fi'ilnya 3 huruf. Ini fi'il madhi yang jadi patokan fi'il madhi dulu. Karena judulnya tasrif istilahi fi'il 3 huruf asli gitu kan. Nah, fi'il yang dimaksud adalah fi'il madhi. Tadi kan. Nah, semua fi'il madhi 3 huruf mesti nanti ada 3 kemungkinan. Contoh, tulis ulang ya. Contoh, kalimat seperti ini. Nah, ini kalau dibaca fi'il ada 3 kemungkinan bacaan. Pertama apa? Fa'ala, berarti qatala. Paham? Ya. Kemungkinan kedua qatilan. Ya kan? Fa'ilah kan? Kemungkinan ketiga qatulah. Lah, untuk menentukan mana yang dipakai, mana yang benar, mana yang pas, harus buka kamus. Kecuali kalau sudah hafal nggak apa-apa. Yang belum hafal ya buka kamus dulu. Coba dicek di kamus. Ternyata setelah dicek di kamus mana yang betul? Qatala. Paham? Nah, ikut ini berarti fa'ala. Fa'ala nanti mudhoreknya ada 3 kemungkinan. Setiap fi'il madhi yang fa'ala mesti mudhoreknya 3 kemungkinan. Qatala yakulu, atau qatala yakti, atau qatala yaktan. Kemungkinannya mesti 3. Nah, terus mana yang benar? Lihat kamus lagi. Ya, nanti lihat kamus itu satu paket langsung. Madhi, mudhorek, masdar, satu paket. Apa harus dihafal? Tidak, yang penting jangan lupa. Itu aja. Enggak, untuk tidak lupa bagaimana? Sering-sering diingat. Makanya kalau habis lihat kamus itu dicatat lah. Catat. Terus maknanya apa sekalian. Jadi kalau saya dulu ya belajar baca kitab itu, jadi mencari kalimat misalnya ya, ketemunya isim maf'ul. Contoh misalnya ya, misalnya gini, saya nggak paham kalimat yang seperti ini misalnya. Nah, oh ini kayaknya isim fa'il, qatilun, tapi artinya apa? Kan harus buka kamus. Nah, kita kan sudah belajar tasrif. Maka biasanya saya itu tak kasih kode gitu ya. Di bawahnya ini artinya apa? Misalnya apa? Yang membunuh. Kita artikan memiring seperti ini biar cukup. Terus nanti di atasnya saya kasih kode. Apa ini? Fatkah rumah. Apa maksudnya? Oh, ini madinya qatalah ya tulu. Sehingga nanti ampernya akan ketemu. Apa amper dari qatilun? Utul. Ya, apa isim zaman makanya? Matalun. Kan ketemu gitu loh. Karena ini kunci. Mengetahui bentuk madhi mudhari ini pun. Jadi ketika kita nyari qatilun langsung kita tandai. Oh, ini berarti fi'il madhinya qatala yakulu.
Sehingga nanti tidak usah nyari lagi. Baca itu ketika kita baca qatilun, oh ini dari qatala ya. Seperti itu. Gimana? Ada gambaran nggak? Artinya ini apa? Untuk mengikat bahwa sesuatu yang sudah kita cari ini nggak lepas lagi gitu. Ibaratnya kita udah berburu dapat, itu kalau dia menang, coba butuh menang itu kan menghabiskan tenaga. Nah itu maksudnya. Nah jadi maksudnya ketika kita sudah nyari di kamus nanti di buku itu ditandai. Kita ditandai. Oh ini masdarnya ini. Nanti ditambahi sendiri, coret-coret sendiri. Seperti itu. Kalau kita belum hafalnya, menghafal masdarnya lah, nanti ditambahi sini masdarnya qatlan. Tulis sendiri. Tidak apa-apa, buku ini coret-coret tidak apa-apa. Jadi untuk awal-awal belajar memang seperti itu. Kita harus. Ya. Baik, saya ulangi. Jadi sekali lagi, kalau ada kata 3 huruf seperti ini, maka nanti kemungkinannya bacaannya 3. Fa'ala, qatala, fa'ila, qatila, fa'ula, qatula. Paham ya? Nah, untuk menentukan mana yang benar harus lihat kamus. Harus lihat kamus. Harus lihat kamus. Yang kedua, untuk menentukan judul bab kita harus mengetahui versi mudhari masing-masing. Ya di sini setelah kita cek ternyata qatala. Mudhari'nya apa? Harus kita cari. Ya, harus kita cari. Nah, ternyata setelah kita cek buka di kamus ya. Anggap saja ini sudah buka kamus, ketemu. Ternyata apa? Ya, ini. Berarti ikut bab fathah dhamma ini. Fathah dhamma ini bab 1. Fa'ala yaqulu fathah dhamma bab 1. Nanti kalau ketemu fa'ala yaqilu seandainya qatala yaqilu berarti ikut bab 2. Seandainya qatala yaqtalu ikut bab 3. Yang tasirnya bab 3 bagaimana? Belum, ini baru bahas judul. Jelas ya? Baru bahas judulnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Gimana? Paham? Insya Allah paham atau insya Allah belum? Insya Allah paham. Berat banget gitu. Boleh diulang lagi Tat. Ya, makanya kalau belum paham ya belum ya. Jadi di sini kita itu bagaimana cara menentukan sebuah kalimat itu ikut beberapa gitu. Paham nggak? Ya. Jadi sebuah kalimat nanti kan ada 2 ibaratnya apa? Kita mau ndandake kalimat gitu ya, mau ndandake kalimat. Saya mau merubah satu kata ini menjadi 11 sibot. Cuman kalimat yang saya bawa ini mana yang pas? Ya kan? Karena tidak bisa sembarang kalimat dimasukkan sembarang cetakan, nggak bisa. Harus pas cetakannya. Nah, untuk mengetahui ini kita perlu untuk kalimat yang atau kelompok 1, kelompok fi'il yang 3 huruf, ini kita perlu mengetahui 2 versi, madhi dan mudhari. Kenapa? Itu penentu judul. Judul bab 1 itu bab fa'ala yaqulu. Kalau nggak percaya dilihat di sini. Ya kan? Al-babul awal bab fa'ala yaqulu. Jelas? Nah, apa maksudnya bab fa'ala yaqulu? Itu adalah tasrifnya fi'il madhi fa'ala yang mudhari'nya yaqulu. Contohnya ini. Nah, qatala ini mudhari'nya yaqulu. Nah, qatala ini mudhari'nya yaqulu. Maka dia itu bab 1. Seperti ini bagaimana? Harus lihat kamus. Kita ulang lagi. Sekarang coba kita cari kalimat yang lain.
Misalnya ini. Nah, hamzah, kaf, lam. Hamzah, kaf, lam. Akala itu ya. Ya. Kira-kira bacanya bagaimana seperti ini? Ada 3 kemungkinan. Apa tadi? Akala, akila, akula. Masih gitu ya? Ya, coba cek di kamu. Sekalian cari paketannya. Madi mudhari. Ya. Harokat penengah apa? Penentu adalah yang tengah. Siapa ketemu? Akala ya. Berarti ikut rumus apa? Fa'ala yakulu. Akala yakulu tasrifnya ikut bab 1. Ikut bab 1. Pagi. Kan contoh pagi. Coba ini. Jim, mim, ain. Coba jim, mim, ain. Nah, kemungkinannya kan jamaah, jamiah, jamu'ah loh. Coba dibuka kamus. Jamaah, ya jama'u. Berarti ikut rumus apa? Fa'ala yaf'alu. Berarti nasibnya itu bab berapa? 3. Bab 3. Fa'ala yaf'alu. Paham? Contoh lagi. Coba dicari kalimat misalnya ini. Kaf, lam, ha, lam, kaf. Coba dicari. Halaka ya yahliku fa'ala yafilu. Berarti ikut bab 2. Bab 2. Contoh lagi misalnya ini, coba dicari. Sin, ha, lam. Ayo. Ayo. Kemungkinannya? Yashalu. Ada sahala yashalu. Kemungkinannya sahala, sahila atau sahula? Sahula. Nah, kalau sahula ini kekhususan ya. Yang di sini kalau domah, di sini mesti domah, mungkin yang lain. Jadi kalau fi'il madhinya fa'ula, kemungkinannya cuma 1. Artinya kalau fi'il madhi fa'ula mesti yakun. Kalau fa'ala ada 3 kemungkinan, fa'ila masih ada 2 kemungkinan. Kalau fa'ula cuma 1. Jika kalau sahula mesti ya susu. Ikut bab berapa? Bab 6 ini. Nasibnya bab 6 nanti. Contoh lagi. Misalnya ini ain, lam, min. Bacanya ada 3 kemungkinan. Apa? Alama, alima atau aluma. Coba dicari di kamus. Alima ya lamu. Fa'ila ya lamu. Berarti ikut bab berapa? Bab 5. Jadi pahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bukan.
mudorotnya sama seperti fa'ala. Yang wazan fa'ila mudorotnya ya kamu. ya ilun, berarti bisa jadi nanti mudorotnya sama nih, ya ilun fa'ala, mudorotnya yakin bersama. Atau mohon diberi syarat biasa anu enggak sama biar paham. Yang itu lah, yang mudah itu lah. Mohon diberi syarat semuanya. Ya alu. Bab 1 itu judulnya fa'ala ya Ulu ya. Sadana. bab 2 fa'ala ya Ilu. bab 3 fa'ala ya Alu. Abon. Tanya Pak. Ya. Berarti menentukan babnya itu tahu fi'il madinya dulu. bukan hanya madinya sak paket. Fi'il madinya dulu kan berarti ketemu mau fa'ala atau fa'il. Iya. Ini dulu. Cuman kan nanti di kamus itu kan biasanya sak paket. Jadi tidak nanti sudah di kamus sudah nanti mudhari masdar. Jadi yang 3 huruf nanti harus 3 satu paket itu 3 itu. Karena masdar ini nanti tidak semuanya ikut wazan. Tidak semuanya ikut rumus. Untuk masdar yang 3 huruf. Makanya lebih mudah yang pikir-pikir lebih dari 3 huruf lebih mudah karena apa? Baku. Ikut rumus semua. Berarti sebelum menentukan mudhari'nya kan harus tahu fa'ala, fa'ilu, sama fa'ula dulu. Iya, cuma nanti kan daripada bulan-bulanin lagi satu paket sudah. Jadi dengan baca mandi itu sampingnya mudhari' kan di sisa kan? Ya kan? Makanya nanti ya jadi kata kunci memang fi'il madinya dulu. Yang diketik fi'il madinya. Fi'il madinya nanti sudah otomatis di sampingnya itu ada fi'il mudhari'nya plus masdarnya. Makanya dari madi mudhari' bisa menentukan babnya. Coba saya beri soal latihan ya. Saya diberi baca cara menentukan babnya. Karena ini penting ya. Saya dulu. Nah itu tentukan judul bab dari kalimat berikut ini. Jadi tasrifnya ikut bab berapa?
Caranya bagaimana? Itu dicari versi madhi dan mudhari, terus nanti judul babnya apa. Itu contoh tadi ya. Misalnya sahula ya sulu, berarti ikut bab fa'ula ya dulu. Paham ya? Jadi kita harus nyari versi ini dianggap fi'il madhi semua 10 ini. Terus nanti ditulis sampingnya apa? Fi'il mudhari'nya. Harokatnya ya pokoknya mana? Fathah duma, fathah kasroh, fathah fathah, atau kasroh kasroh, kasroh fathah, atau duma duma. Dari situ nanti kita akan tahu bab. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak Pak, silakan dulu. Berarti kalau kita sudah bisa menentukan fi'il mudhari, itu nanti mudah untuk menentukan fi'il amr dan seterusnya. Iya. Asal tasrifnya sudah hafal. Tasrifnya. Ya, wazannya. Nanti kan kita menghafal rumus dulu. Setelah rumus ini nanti hafal, kita tahu satu kalimatnya sudah langsung bisa menentukan amr. Contoh kita sudah pa'ala yang dulu hafal ya. Nah, kita cari ternyata misalnya Pak, kata bayat tubuh. Kata bayat tubuh berarti pa'ala yang dulu. Pa'ala yang dulu itu berarti ukur, berarti amrnya ukur. Wazannya maf'alun isim zaman makan berarti maf'tabun. Ya kan? Dan itu nanti bedanya cuma tipis-tipis dikit-dikit. Ya, jadi nanti perbedaan mudhari nanti pengaruhnya di amr, nahi dan isim zaman makan. Yang lain isim fa'il maf'ul itu sama. Bab 1 sampai 6 itu sama. Fa'ilun maf'ulun sama. Apalagi madhi majhul sama mudhari majhul sama. Fu'ila yuf'alu semuanya sama. Bab 1 sampai 6. Jadi nanti tidak total beda itu enggak. Jadi yang beda cuma di amr nahi pengaruhnya. Jadi pengaruh mudhari itu nanti di fi'il amr dan fi'il nahi. Nanti akan kita pelajari. Terus ini kan masing-masing beda contohnya. Jadi yang pertama sama keempat kan belum mungkin bisa dibantu dulu contoh satu seperti nanti ada insya Allah. Silakan dikerjakan. Yang sudah saya share nanti akan ada. Ya. Empat sama masing-masing bab itu binaknya beda-beda. Binaknya beda-beda. Iya, memang kayak gitu. Udah rumus itu. Iya. Jadi itu kan dikelompok-kelompokkan. Jadi kan asalnya kan nggak ada loh pelajaran kayak gini kan. Zaman Nabi itu kan nggak ada. Cuma kan untuk memudahkan belajar harus dikelompok-kelompokkan itu. Jadi dinamakan binak sohi, binak mundoab. Itu untuk memudahkan belajar. Sebenarnya untuk tasrifnya itu semuanya ikut rumus. Cuman karena ada beberapa kendala, ya ada pengurangan, ada penggantian, ada perubahan gitu Pak. Sehingga pada dasarnya itu ya ikut pakemnya itu rumusnya itu. Nah, cuman karena binaknya berbeda, maka di situ mengharuskan adanya Pak perubahan-perubahan. Gitu Pak. Yang lain? Cukup dulu. Cukup ya. Ya, kemudian nanti kita lanjut setelah maghrib pelajaran insyaallah. Alhamdulillah.